Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam mengerjakan sholat. Ternyata sholat seperti ini dibenci Allah dan Rasulullah SAW. Kebiasaan sholat yang seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Dalam rukun Islam ada 5. Sholat adalah rukun yang pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan meskipun tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu sangatlah tidak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah SAW telah menetapkan dengan jelas mana sholat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian masih banyak yang menyepelekan sholat. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru merubah ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kehusyuan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kehusyuan atau yang biasa disebut dengan tumak ninah. Sholat tanpa tumak ninah bisa menghilangkan roh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumak ninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumak ninah sama dengan kejahatan seperti orang mencuri. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari salatku? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi ini yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seseorang lelaki masuk ke dalam masjid dan mengerjakan sholat sendirian. Anehnya ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah yang seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Sangatlah
tidak dianjurkan untuk terburu-buru dalam hal sholat. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar. Itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Kita harus lebih berhati-hati memperhatikan rukunnya. Serta janganlah terburu-buru untuk melakukan setiap rukun dalam sholat. Tujuan sholat kita adalah penghambaan kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pengampunan, meminta segala hajat kita dikabulkan di dalam sholat, berserah diri kepada Sang Pencipta, bahwa kitalah sebagai hamba yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa daya jika sholat kita terburu-buru? Apa yang kita kejar? Sholat tidak akan lama, tidak akan memakan waktu 1 jam 2 jam. Maka janganlah terburu-buru dalam melakukan rukun Islam yang menjadi tiang agama ini. Sholat kalian menjadi penentu untuk kehidupan kalian. Jika sholat kalian baik, teratur, tidak terburu-buru, khusyuk, insya Allah hidup kalian akan tertata dengan baik. Begitupun sebaliknya. Maka janganlah terburu-buru. Tumakninah juga merupakan rukun dalam sholat. Kalau dihilangkan, tidaklah sah sholat kita. Maka jangan terburu-buru dalam melakukan sholat. Kita rasakan gerakan-pergerakan dalam sholat. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas yang lebih bermanfaat lagi untuk sahabat semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.